serta keluarga korban tersebut, dan ruang persidangan kita berikan space atau ruang untuk sama-sama rekan-rekan media kalian juga bisa meliput, serta kita juga bisa mendengar dengan jelas apakah selama persidangan tadi ada kejanggalan ataukah gimana prosesnya. Jadi kita akan dengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat siang teman-teman. Saya hari ini sore ini bersama Bung Sandi Simarmata, sarjana hukum dari LBH Palangkaraya. Ya. Selamat sore, Sandi. Selamat sore, Bang. Jadi teman-teman mungkin ada yang sebagian ingat, ada sebagian lupa. Jadi posting kita kali ini adalah membahas masalah Bangkal, ya, Sandi ya. Jadi flashback, tanggal 7 Oktober 2023 telah terjadi penembakan terhadap warga oleh anggota Satbrimob Polda Kalteng. Oke. Jadi teman-teman, kita saat ini pengen membahas sambil menanyakan kepada Bung Sandi, udah sampai di mana perkara itu sekarang? Kalau tidak salah sekarang sudah bersidang berapa kali ya? Jadi gimana Bung Sandi? Ya, sekarang itu udah tahap persidangannya dan hari ini udah memasuki sidang yang ketujuh. Ketujuh. Nah, agendanya masih apa sekarang? agenda itu masih pembuktian dari jaksa, jadi masih jaksa. pemeriksaan saksi. Ada berapa ahli? Ahli sejauh ini yang udah diperiksa itu ada ahli balistik dari Mabes Polri. Balistik. Apa hasil balistik kemarin? Ya, dari hasil balistik kemarin itu dari ahli ini menjelaskan bahwa pihak Polda Kalteng atau penyidik Polda Kalteng itu mengajukan senjata laras panjang itu ke pihak balistik ahli, dan hasilnya itu memang ditemukan ada peluru tajam. Jadi sebab kematian dari almarhum Gizik dan yang mengakibatkan si Taufik itu akhirnya cacat itu karena memang peluru tajam. Berarti confirm ya, memang peluru tajam yang digunakan? Ya, dari keterangan dari ahli ini dia menyatakan memang peluru tajam. Oke. Selama persidangan kemarin agenda saksi, Bung Sandi ngikuti semua? Ya, selama ini dari sidang pertama dakwaan sampai pemeriksaan saksi, saya selalu mengikuti. Apa keterangan-keterangan yang menarik selama persidangan? Ya, pertama memang ketika di awal juga setelah pihak dari penasihat hukum terdakwa itu membantah terkait dengan surat dakwaan, itu mereka membahas terkait mempermasalahkan ya sebenarnya terkait dengan siapa yang memerintahkan menembak itu. Ya, memerintahkan si Anang Tri ini. Itu yang nggak dijelaskan oleh jaksa dari penjelasan dari penasihat hukumnya. Ya. Nah, artinya kan ini mereka mengakui bahwa si Anang Tri ini bukan atas bukan bermain sendiri, tapi ada perintah. Nah, terus itu yang dibahas mereka. Memang kan sayangnya ini kan seharusnya kan bukan sudah masuk pokok perkara kan? Ya. Walaupun sudah masuk pokok perkara dan hakim itu menolak semua dari eksepsi mereka ya. Tapi kita mengambil catatan itu, ya artinya mereka mengaku ya ada yang memerintahkan itu yang kita dapatkan dari hasil itu. Terus saksi-saksi lain ada yang menarik nggak? Ya, pemeriksaan saksi itu di awal itu kan seharusnya ada korban kan, tapi karena korban hari itu nggak bisa hadir karena memang salah satu saksi ya atau keluarga dari almarhum Gizik itu si Rius, pasca putusan selah dari pengadilan Palangkaraya itu dia mengalami kecelakaan. Oh gitu. Sehingga agenda pemeriksaan saksi itu kemarin akhirnya dia nggak bisa datang dan Topik mau nggak mau harus ikut numpang sama si Rius. Nah, di pemeriksaan saksi yang pertama itu yang diperiksa itu dari pihak kepolisian. Iya. Apa aja keterangannya?
satunya itu ada si Siswono ya, Hmm. dan si Man Ibrahim. Man Ibrahim ini yang melaporkan. Anggota Polda juga. Anggota Polda, Brimob. Ya. Dari Siswono itu dari Polda, Brimob di Sampit. Dan Ya. si Anang ini dari Palangkaraya atau yang A, mereka yang B itu. Nah, mereka diperiksa itu bersamaan. Dan keterangannya bahwa si Siswono ini menjelaskan seharusnya si Anang ini berada jadi pasukan backup. Jadi pasukan utama adalah pasukannya Siswono. Mereka lah yang di depan yang berhadapan langsung dengan massa. Nah, dari keterangan Siswono ini, dia mengakui bahwa masyarakat saat melakukan aksi di situ, pihak kepolisian datang menghimbau untuk membubarkan diri, tapi nggak dihiraukan. Nah, ketika nggak dihiraukan, pasukan Siswono ini diperintahkan untuk menembak. Jadi ada peringatan, yang pengakuan Siswono, mereka telah melakukan peringatan tembak gas air mata, peluru hampa. Nah, dan itu setidaknya ada 4 kali perintah. Dan Siswono mengakui, dan termasuk dikuatkan si Man Ibrahim, hanya Siswono lah yang memerintahkan. Dan Siswono mengakui itu. Dan kita ingat kembali ke belakang bahwa pas waktu kejadian tanggal 7 itu, kan ada video yang beredar itu, bahwa ada perintah bidik kepalanya. Nah, artinya ya Siswono lah yang melakukan perintah itu, karena dia di fakta persidangan menyatakan hanya dialah yang memerintahkan. Terus? Dan kemudian pihak Siswono dan Man Ibrahim ini juga menjelaskan yang bertanggung jawab di lapangan itu adalah, atau pimpinan tertinggi di lapangan adalah si Kapolres Seruyan sebelumnya yang dimutasi itu ya. Nah, dan dia yang menyatakan bahwa inilah perintah pimpinan utama di lapangan. Nah, kemudian juga di situ si Siswono menjelaskan bahwa yang seharusnya tadi si Anang Tri ini atau pasukan ini berada di belakang, saat kejadian mereka mendengar ada suara tembakan, dan mereka nggak mengetahui itu dari mana, dan mereka menganggap itu adalah tembakan peluru hampa. Nah, tapi setelah itu si Siswono mendapatkan informasi dari anggotanya bahwa ada yang terluka. Nah, saat ada yang terluka, mereka langsung ditarik, dan pihak Polres, Kapolres Seruyan itu menunjukkan video di Kapolres, itu mempertunjukkan bahwa ada si Anang Tri di depan, dan dia melihat video dia sedang mensterilkan senjata. Dia memang melihat itu ada bagasin itu adalah kuning. Jadi dari keterangan mereka itu, bagasin itu seharusnya ada yang hijau itu peluru hampa, kuning itu peluru karet, merah itu peluru tajam. Nah, di sini juga Siswono menerangkan bahwa mereka itu diperintahkan hanya membawa 2 yang berada di badan. Ada itu peluru hampa yang hijau, peluru karet yang kuning. Peluru tajam yang merah itu memang dibawa, tapi masih ada di pihak logistik. Artinya ada di lapangan tapi nggak dibawa di badan. Nah, karena perintahnya adalah seperti itu, tapi ada yang orang meninggal, si Polres ini berdasarkan keterangan dari Siswono itu memerintahkan Siswono untuk memeriksa senjatanya si Anang Tri, karena yang video kan ada si Anang Tri di depan. Nah, setelah diperiksa dari keterangan Siswono, dia menemukan bahwa senjatanya si Anang Tri ini memang bagasin kuning, tapi berisi peluru tajam. Memang kuning tapi berisi peluru tajam. Yang seharusnya kuning itu peluru karet. Tapi malah ditemukan kuning ini peluru tajam. Nah, di fakta persidangan ini juga hakim menanyakan apakah pasukan ini atau anggota ini saat mengambil senjata dari gudang atau dari logistik itu mereka sudah dipersiapkan sama pelurunya. Nah, Siswono menerangkan bahwa memang pasukan mengambil ke logistik, mereka sendirilah yang mengisi peluru. Dari sini kita melihat artinya bahkan ini ya, si Siswono ini maupun si Man Ibrahim itu menjelaskan kalau si Anang Tri ini adalah ahli menembak. Jadi dia itu instruktur penembak. Artinya kan pelatih kan. Nah, tapi kok bisa gitu seorang ahli menembak bisa memasukkan peluru tajam ke
bagazin kuning yang seharusnya kan ke merah. Ya kita melihat dari sini fakta dari persidangan artinya ada kesengajaan yang udah dibangun. Dan sebelumnya juga kan di surat dakwaan ya, surat dakwaan si jaksa bahwa si Anang ini membawa peluru ini dari ruangannya sendiri. Gitu. Oke, saya potong di situ ya. Berarti unsur kesengajaan menurut Bung Sandi terbukti tidak? Dari fakta persidangan seharusnya terbukti. Terbukti karena ya? memang ada peluru tajam itu. Iya. Dan dari video yang diketerangkan si Siswono itu si Anang Tri yang di depan. Iya, karena kan si anggota sendiri yang memasukkan peluru tadi kan? Iya, dan si anggota itu sendiri. Bukan logistik menyiapkan. Bukan logistik yang memasukkan, mereka sendiri yang memasukkan. Oke. Di waktu pemeriksaan saksi Siswanto tadi ya? Siswono. Siswono. Apa dasarnya beliau nyuruh tembak bidik kepalanya tuh? Nah, sayangnya di saat di waktu ini ya pemeriksaan Siswono itu dia hanya memerintahkan bahwa perintah itu dari dia, tapi dia nggak ada menerangkan bahwa tembak kepalanya. Dan mereka ya tidak membahas ke situ ya. Ya seharusnya kan di fakta persidangan itu harus dibahas nih. Harusnya dibahas. Apa perintahnya kan seperti itu. Tapi ini nggak maupun jaksa maupun hakim itu nggak membahas ke situ. Oke. Teman-teman koalisi untuk Bangkal ya menilai ini ada desain untuk si terdakwa tadi dikorbankan apa tidak? Nah, kalau kami melihat sih ini ya bahwa dari persidangan ini kami justru bukan melihat apakah ini desain dikorbankan atau tidak. Justru mereka kayak yang kami lihat kasus ini ingin dikaburkan. Jadi kalau dari bangunan rancangan ini supaya si Anang Tri ini lepas itu. Kalau yang dibangun mereka. Tapi dari pertanyaan dari hakim, dia itu ingin mencari apakah memang si Anang Tri ini dikorbankan atau tidak, dengan dalil siapa yang mempersiapkan senjata, siapa yang memasukkan ini. Nah, juga ada keterangan Siswono itu ya. Dia waktu dia diperintahkan cari Kapolres untuk memeriksa memeriksa senjatanya. Kemudian juga nggak berselang lama, pimpinan dari Brimob Polda Kalteng lah yang memerintahkan mereka untuk menyita barang atau senjatanya si Anang Tri. Nah, cuman kita melihat ada kejanggalan, Bang. Di Ploton B ini yang pihaknya si Siswono ini, mereka ketika udah selesai menggunakan senjata langsung dikembalikan ke logistik. Ya, tercatat berarti ya? Iya, tercatat. Tapi di mereka yang di Polda Kalteng atau yang di TPA ini, yang Ploton A, itu mereka menyatakan bahwa mereka nggak mengembalikan, tapi mereka boleh menyimpan sendiri. Nah, ini kan agak ragu nih. Sementara ya mereka ini kan satu kompi kan, satu komando gitu. Masa SOP-nya berbeda? Ya, tapi kalau Bung Sandi tadi bilang ada kecenderungan pengen mengaburkan. Ya, Oke. Berarti kan ada otak. Ya, ada otak di penembakan ini. Ada desain kan? Ada desain. Nah, itu bagaimana teman-teman koalisi melihatnya? Nah, itu dia, Bang. Jadi setelah kami amati kan, bahkan waktu si Taufik yang diperiksa setelah itu, Taufik ini menjelaskan bahwa ada perintah bidik kepalanya. Ya. Tapi lagi-lagi sudah ada perintah bidik kepalanya di persidangan, kemudian jaksa maupun hakim ini nggak menggali nih terkait dengan perintah bidik kepalanya ini. Nah, dari sini kita juga mau lihat ya penegakan hukum di Kalteng ini sebenarnya bagaimana gitu. Kenapa ketika polisi yang harusnya yang menjadi terdakwa ini seolah nggak serius untuk dibahas gitu. Makanya saya menarik. Tadi ada keterangan bahwa satu orang tadi mengakui bahwa dia memberi perintah dan dia hanya yang berhak memberi perintah di tempat itu ya. Dia memberi perintah bidik kepalanya, tembak katanya kan. Ya. Habis ini tidak lama si terdakwa menembak. Ya. Iya toh? Makanya tapi jaksa teman saya itu Bung Sandi. Kalau saya menilai ini ada kaitan. Tapi kalau tidak terbuka di persidangan ya itu terserah majelis nanti menilai. Kita serahkan ke majelis. Saya yakin majelis Hakim Palangkaraya, PN Palangkaraya pasti akan bersikap adil dan bijaksana. Oke, terakhir Mas Andi, saya mendengar ada warga kan yang jadi tersangka sekarang. Ya, ada warga 4 orang yang jadi tersangka. Itu pun kita mengetahui sebelumnya kan pihak Polda Kalteng kan yang merilis itu kan terkait tersangka. Di Polda Kalteng itu mereka hanya memberikan inisial-inisial. Nah, tapi kita dari koalisi untuk Bangkal ini, dan itu kan ada tim, terutama tim penasihat hukumnya. Itu salah satu
teman kita Alam itu mengirimkan surat ke Mabes Polri terkait perkembangan kasus ini. Nah, dari surat yang kita terima, memang si Anang Tri udah jadikan tersangka di situ. Tapi poin terakhir, mereka menyebutkan ada 4 orang tersangka dari warga. Dan nama-namanya disebutkan. Dan namanya itu ada si Burhan, Cangi, terus Saryanto, satu lagi itu si Bujanto. Nah, semua ini digunakan pasal 2 Undang-Undang Darurat dan pasal 212 KUHP. Yang kami pahami itu terkait dengan penggunaan senjata tajam atau melawan petugas. Oke. Tapi sampai hari ini tidak ada surat apa-apa kita tidak terima kan? Yang kita dapat hanya itu dan kita konfirmasi ke warga sampai sekarang mereka nggak dapatkan surat apapun. Oke. Jadi aneh. Jadi satu kita tarik ke belakang. Saya lupa. Sekitar 2 minggu yang lalu kalau nggak salah PN itu ada pihak LPSK dan dari KY datang. Iya. Kalau nggak salah teman-teman kita juga yang ngirim surat ya. Apa dasar teman-teman mau berkirim surat sama ke LPSK sama Komisi Yudisial? Ya, khususnya LPSK ya, kita mengirim surat itu terkait dengan ada upaya-upaya yang mengaku-ngaku sebagai anggota kepolisian. Walaupun kita konfirmasi memang itu ada beberapa anggota dari Polres Seruyan yang mendatangi pihak korban. Meminta untuk berdamai. Dan di surat itu juga pihak keluarga korban itu membuat surat menolak terkait dengan perdamaian. Dan khususnya si Rius, setiap dia mau kemanapun itu selalu dihubungi dari pihak yang ngakunya kepolisian ini. Jadi dia selalu mencari informasi terkait apa aktivitas si Rius, kemana dia mau ngapain, dan itu kita anggap sebagai bagian dari intimidasi, sehingga kita meminta ke pihak LPSK untuk perlindungan saksi, termasuk juga korban si Taufik. Nah, walaupun memang kita pahami kalau Undang-Undang Perlindungan Saksi itu kan salah satu unsurnya adalah terkait dengan pelanggaran HAM kan. Nah, LPSK menerima itu semua itu, termasuk restitusi yang sedang dibahas. Nah, dari sini kita menilai karena LPSK juga udah menerima, artinya memang ada di sini pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polda Kalteng di dalam peristiwa penembakan ini. Itu LPSK. Kalau KY? Nah, kalau KY kita melihat sejak awal karena ini adalah terdakwanya pihak kepolisian, kita khawatir bahwa proses pengadilannya akan dipenuhi oleh intimidasi atau tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang tidak kita inginkan. Nah, terbukti saat sidang pertama, kedua, ketiga, itu pengadilan Palangkaraya itu dipenuhi setiap sidang dipenuhi oleh kawan-kawan kepolisian, baik dari luar. Jadi berapa pemeriksaan itu di luar di pagar, terus kemudian waktu kita mau kurang persidangan itu ada kawan-kawan itu yang digeledah. Nah, artinya ini yang kita lihat sih ini nggak berimbang. Artinya karena ini kepolisian, kenapa terdakwanya kepolisian tiba-tiba pengawalannya ini, masyarakat biasa gimana ini? Ini nggak pernah dilakukan, sehingga kita bersurat ke Komisi Yudisial supaya mereka memantau persidangan ini, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga sikap hakim juga kita nilai sebenarnya gitu. Yang hakim melarang supaya jangan live streaming, nggak boleh diviralkan, karena kita ini bukan pengadilan sosial media. Nah, sikap hakim ini kita nilai ini nggak jelas apa dasarnya kan. Sementara dia hakim, ya seharusnya dia memberikan larangan apa segala macam, itu argumen itu dengan dasar hukum. Bukan hanya menyatakan kita ini bukan pengadilan sosial media. Ini kan agak aneh menurut kami. Betul. Karena apalagi ini kan terbuka untuk umum. Ya, apalagi ini terbuka untuk umum. Oke, sebentar Mas Andri, saya ke belakang. Tadi ada warga mengirim surat kepada pihak Polres Seruyan menolak perdamaian. Ya, Anda menolak. Saya mau coba cek. Kalau warga bersurat, berarti apakah dari Polres itu bentuk minta perdamaiannya bersurat juga? Sebelumnya pihak dari Polsek ini itu kan di Pospol itu mereka diminta datang ke Pospol itu supaya untuk membahas terkait perdamaian ini. Terus warga ini pulang. Pospol yang kilometer 70 ya? Iya, 70 atau 69. Sekitar itu. Nah, itu setelah mereka pulang, mereka menghubungi kita dari penasihat hukumnya. Dan kita sampaikan bahwa nggak usah diterima apapun sampai proses sidang ini selesai. Supaya itu mewakili siapa? Orang itu mengatakan perdamaian itu mewakili Polda Kalteng kah, Polres Seruyan kah, atau mewakili terdakwa? Nah,
selain nggak jelas alasannya, itu yang membuat kita menolak segala macam yang terkait dengan usaha-usaha itu. Dan kita anggap itu, karena ini prosesnya adalah untuk terdakwa, ya mau nggak mau kita anggap ini untuk terdakwa. Gitu. Oke deh. Oke, Bung Sandi, saya kira biar jangan kepanjangan ya. Sudah pada poin-poinnya. Terakhir, teman-teman koalisi untuk Bangkal, apa harapannya terhadap persidangan yang sekarang bergulir? Ya, kami berharap sebenarnya ini paling, selain dari masyarakat untuk tetap mengawal kasus ini kan, kita juga berharap pada hakim supaya dia tetap fokus pada proses persidangan ini. Jadi terkait dengan peristiwa penembakan, jangan dibahas ke sana kemari. Jadi fokuslah kepada terkait dengan kasus penembakan. Dan kami berharap juga mereka berani untuk menjatuhi hukuman nanti itu tidak sesuai dengan kehendaknya si jaksa yang hanya ancaman hukumannya kan hanya 7 tahun tuh. Sementara fakta persidangan kita nilai itu ada unsur kesengajaannya sudah terbukti gitu. Seharusnya pasal yang digunakan itu ya seharusnya yang lebih berat. Oke, terima kasih Bung Sandi. Ya, terima kasih. Salam buat warga Bangkal dan teman-teman koalisi untuk Bangkal ya. Oke, demikian teman-teman Sobat Kalibata. Tapi penutup ya, kita berharap keadilan memang ditegakkan. Ya. Terutama khususnya di Kalteng. Dan saya yakin secara pribadi ya, Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya juga akan memutus dengan seadil-adilnya. Oke, terima kasih kawan-kawan Kalibata. Salam penegakan hukum, salam Sobat Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.